Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pertemuan kali ini? Siap. Sudah siap. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu nih persiapan kalian ya. Coba kalian berdiri. Coba periksa kerapihan kalian, apakah sudah rapi atau belum. Apabila ada yang belum, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Lihat kondisi sekitar kita, apakah ada sampah atau tidak. Kalau misalkan ada, silakan kalian buang dulu sampah tersebut. Sudah? Sudah. Silakan bisa duduk kembali ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mengetahui bagaimana sih kondisi kalian itu bagaimana gitu ya? Bagaimana kondisinya? Baik. Lagi senang atau sedih atau bagaimana? Senang. Senangnya kenapa? Bahagia Ya, begitu ya. Baik. Nah, di sini sebelum memulainya, Ibu mau mengecek nih. Lihat gambar yang ada di depan. Coba, ini gambar apa? Sedih. Kalau ini gambar Tawa. ya, happy gitu ya. Yang selanjutnya ini gambar apa yang ketiga? Senang tapi biasa aja gitu ya. Yang keempat ini apa? Kenapa sih biasanya kalau marah-marah itu kenapa? Bilang bisa jadi gak ada yang piket. Pagi-pagi udah gak ada yang piket. Ini aja ya, kalau pancu emosinya. Yang selanjutnya ini apa? Terkejut. Biasanya Menerima tugas yang banyak. terkejut menerima tugas yang banyak, terus deadline juga gitu ya. Aduh, gimana sih ya gitu ya. Yang selanjutnya ini sakit. Iya, bagi yang sedang sakit diharapkan kita berdoa semoga yang sakit segera disembuhkan. Kembali bersama kita. Nah, coba di sini nih, apa yang akan kalian lakukan? Pernah nggak temanmu mengalami keadaan emosi seperti gambar di atas gitu ya? Apa yang akan kalian lakukan ketika temanmu mengalami keadaan itu? Pertama ada yang happy. Kalau misalkan ada temannya yang happy, bagaimana? Senang. Karena apa? Senang karena dia baik gitu ya. Yang selanjutnya ini apa? Marah. Terus kalau misalkan kalian nih ada temannya marah-marah, terus gimana kita sikapnya? Ikut jengkel. Kenapa ikut jengkel? Berisik gitu ya, kemanting gitu ya. Terus ada yang ini, yang menangis. Bagaimana kalau misalkan ada teman kalian yang menangis? Diancam. Sok bicarekan, kunaon tah bicarekan? Nangis gandeng gitu ya. Ada yang lain berisik, cina ya nangis mulu. Enggak dihayap gimana gitu. Ditenangin, terus gimana? Nangisnya kenapa? Sendiri nangis gitu ya. Allah, ini ya ikut tenang juga gitu ya. Nah, coba sekarang kita masuk ke materi. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum ke sana, pernah nggak sih kalian belajar kimia? Pernah? Di mana tuh kalian belajar kimia? SMP. Materi SMP-nya apa tuh? Tentang apa? Pencampuran kimia. Terus apa lagi? Produk apa? Oh, ada produk yang harus diambil gitu ya. Terus apa lagi? Di SMP-nya jangan-jangan nggak pernah tahu kimia. Apa yang kalian bayangkan kalau misalnya kalian itu ibu berkata tentang kimia? Apa yang ada di benak kalian? Profesor, iya. Terus apa lagi? Cairan disatu-satukan gitu ya. Tabung reaksi. Terus apa
tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Ya, di mana bahan kimia itu sangat bermanfaat sebenarnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang peran kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini ada video dan ada juga sudah terlihat. Tahu jajanan ini Esmo? Oh, ya. Jadi kalau makanannya itu adalah makanan seperti apa? Ciki, tapi dia itu berasa. Sebenarnya Esmo itu gimana menurut kalian? Berbahaya atau tidak? Tidak. Kita lihat. Ada racunnya, ada bahan kimianya nggak? Ada. Apa itu? Pewarnanya, pinter. Apa lagi? Asapnya dari mana? Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah suatu kejadian. Tadi kan katanya bahan kimia itu bahaya ya. Nah, ini adalah salah satu bahaya dari kimia tersebut gitu ya. Jadi di mana ada manfaatnya, pasti di situ juga ada bahaya. Nah, ini adalah contoh dari kimia yang berbahaya. Kita selalu melihat jajanan-jajanan seperti ini ya, baik itu di pasar malam, baik itu di karnaval, di mana lagi? Di alun-alun ya, seperti itu. Nah, ini adalah ini ya, kejadian yang telah terjadi. Ini ada sekitar, nah ini bisa dibaca ya. Jajanan Esmo memakan korban. Tubuh seorang bocah berusia 5 tahun di Ponorogo, Jawa Timur terbakar saat memakan jajanan Esmo. Jajanan Esmo ini diolah dengan nitrogen cair, ya, yang mana seorang pedagang di Ponorogo, Jawa Timur mendadak mengeluarkan api. Akibatnya si bocah berusia yang lahar mengalami luka bakar 30%. Di sini Kepala Departemen Kimia Institusi ITS menjelaskan nitrogen dengan rumus kimia N2 sebenarnya merupakan gas yang temperatur kamar, namun ketika tekanannya dinaikkan bentuknya menjadi cair. Nah, ini ya, ini penyebab dari apa? Esmo tersebut. Jadi dalam jajan kalian harus bisa mengetahui ya, apa sih kandungannya, apa yang ada di dalamnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dinaikkan tekanannya jadi zat cair, jadi N2 tersebut dicairkan dan tekanannya jadi ditaikkan sehingga dia berubah menjadi cair dan dingin gitu ya. Dimana N2 ini sangat dingin di bawah titik beku air. Meski tidak bisa terbakar, nitrogen cair tetap bisa memicu luka bakar serius bila bersentuhan langsung dengan kulit manusia. Luka bakar yang diakibatkan oleh temperatur dingin yang ekstrim disebut sebagai cold burn, yang kemudian diasosiasikan sebagai api oleh seorang bocah di Ponorogo. Nah ya, ini kronologinya. Kalian bisa bacanya udah? Sudah. Nah, selanjutnya kita lihat ya videonya. Mohon maaf. Seorang bocah di Ponorogo, Jawa Timur mengalami luka bakar di wajah dan tubuh. Diduga korban tersulut api yang tiba-tiba keluar dari jajanan berasap. Malang benar nasib Ahsan Farid, bocah berusia 6 tahun asal desa Bajan, Kecamatan Balung, harus menjalani perawatan di pengurasan di wajah, dada, dan tangan. Luka bakar itu dialami saat korban memakan jajanan jenis ciki kebul yang bisa mengeluarkan asap saat dimakan. Namun jajanan itu tiba-tiba mengeluarkan api saat dikonsumsi. Api langsung menyambar wajah dan pakaian
Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Sudah? Coba dari sini simpulkan apa yang kalian pahami dari video tersebut, hal-hal apa aja, terus bagaimana dan lain sebagainya. Silakan, ada yang mau mengacungkan tangannya? Next. Silakan. Dari tadi yang udah Anda lihat gitu ya, apa yang dapat Anda simpulkan dari video yang sudah lihat? Apa fungsinya, alat bahannya, terus Ya, jadi kita apabila makan sesuatu itu harus apa? Harus diperhatikan komposisinya bagaimana, kandungannya bagaimana, terus manfaatnya apa. Jangan asal jajan, asal viral aja kalian ikutan, ternyata bahaya gitu ya. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, maka dari itu pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai tadi peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya waspada gitu. Supaya kita berhati-hati apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu berbahaya atau tidak. Seperti itu ya. Terus apa sih manfaatnya? Ada manfaatnya atau enggak gitu kan? Nah, ini ya, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu tujuan kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menggali dan memaparkan informasi seputar produk kimia ya, baik itu dari komposisi, sifat, manfaat, bahaya penggunaan dan cara penyimpanan produk dengan benar dan penuh rasa ingin tahu gitu ya. Dimana di sini juga melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain seperti farmasi, biologi, pertanian, kesehatan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ya, kita akan mengenal produk kimia di sekitar dan peran ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba ada yang ditanyakan nggak dari sini? Itu gambar apa sih? apa jadul? Yang gambar pertama gambar apa? Yang sabun, apa lagi? Obat-obatan. Terus yang kedua apa? Make up. Yang ketiga asap kendaraan. Yang keempat sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan juga, ada yang mau memberikan kesimpulan atau apa? Tidak. Berarti udah paham ini, udah paham? Insyaallah. Berarti coba kalau udah paham ibu mau nanya nih, boleh? Coba Nijar. Dari sini, dari gambar-gambar ini apa yang Anda dapat simpulkan? Polusi. Polusinya gimana? Polusi pabrik itu termasuk ke dalam kimia. Ada yang lain? Ada yang lain? Hilda gimana Hilda? Dari gambar tersebut apa yang dapat Anda simpulkan? Obat-obatan. Jadi gimana obat-obatannya? Oh iya. Jadi obat-obatan juga termasuk ke dalam campuran kimia. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, dari pertemuan kita ini silakan kalian duduknya ke kelompok. Kelompoknya sudah pada tahu kan? Sudah. Silakan duduknya ke kelompok.
Tapi sebelum ini ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan pertama harus bermusyawarah, yang kedua harus bekerja sama, yang ketiga tidak boleh kritik. Siap ya? Silakan duduknya berkelompok sudah? Sudah duduknya berkelompok? Di sini ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan, terus nanti diskusikan bareng-bareng. Di mana kalian sudah membawa ya produk-produk yang sudah kalian pilih dari rumahnya masing-masing. Ya, siap. Udah. Silakan kalian isi. Terus kalian bisa mencari jawabannya dari berbagai sumber yang ada, baik itu dari buku maupun internet ataupun lain sebagainya. Membantu kalian dalam mengisi LKPD tersebut. Di sini penilaiannya tidak hanya nilai kognitifnya saja, tapi juga keaktifan, terus juga keterampilan kalian dalam mengungkapkan presentasi dan lain sebagainya. Terus juga di sini kalian nanti setelah mengisi LKPD tersebut, kalian kemudian mempresentasikan hasil dari apa yang telah kalian coba diskusikan. Ya, silakan. Dari produk yang telah kalian bawa, silakan lihat ada komposisinya tidak? Pakai Inggris, udah apa? Nanti kita translatein ya. Ya, jadi di sana coba kalian lihat komposisinya apa aja, terus kalian cari apa komposisinya, apa manfaatnya, apa kegunaannya, apa bahayanya, seperti itu ya. Silakan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan langsung konfirmasi ke ibu. Nanti bakal lama enggak, nanti ya setelah pulang dari sini kita langsung balik. Ada yang ditanyakan? Ya. Komposisinya ada. Ini ada berapa? Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Hal yang lain tidak ada, apakah betul
Di sini ada disebutkan bahan kimia di sekitar kita. Ya, baik itu bahan pembersih, pemutih, pewarna, pembersih, dan lain-lain. Siap ya? Apabila ada kesulitan, silakan bisa ditanyakan ya. Ini produknya sama semua atau berbeda? Beda. Nanti dari produk yang udah kalian pilih tersebut, pilih salah satu untuk ditempel. Yang mana tuh? Misalkan nanti ditulis apa sih, apa istilahnya mah gimana ya? Kalian ingin lebih tahu lebih dalam gitu ya, kearupan dengan si produk tersebut. Karena apa? Karena mungkin ada yang ingin kalian ketahui lebih dalam sehingga kalian menginginkan produk tersebut untuk digaris besarkan. Nanti yang dipresentasikan bisa yang digaris besarkan tersebut gitu ya. Bisa disebutkan satu-satu dulu, lalu kemudian kenapa kalian memilih produk yang satu tersebut, karena apa, bagaimana dan lain sebagainya. Ya. Ada bukunya. Dari kelas-kelas ya. Gangguan pencernaan. Iya, sakit hati. Ini penyimpanannya bagaimana? Apakah ada bahaya atau tidak? Ya, nanti ini ya dipresentasikan aja langsung. Nanti ketika presentasi biasa tanya jawab, ada yang pertanyaan atau tidak ya? Ibu yang kan Olahraga tentang bagaimana penyimpanannya, jangka waktu berapa lama, bahayanya apa dan lain sebagainya. Ada yang sudah? Sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa-apa yang sudah kalian tuliskan, pahami, dan melaksanakan. Gitu ya. Siap? Siap. Mau perwakilan atau semua ke depan? Perwakilan boleh. Dua orang perwakilan, silakan kalian tunjuk siapa yang mau menjadi perwakilan kaliannya. Siap? Silakan kelompok satu terlebih dahulu. Yang lainnya boleh diperhatikan. Silakan buat pertanyaan. Nanti kelompok satu akan menjawab apa yang kalian tanyakan. Silakan kelompok satu. Silakan yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kandungan bahan kimia Dari sabun gift. Kandungan bahan kimia dari sabun gift adalah sodium hidroksid. kegunaan digunakan sebagai kaustik yang membantu menguraikan bahan organik seperti penyumbat saluran air. Catatan ranking aman bila digunakan dalam jumlah kecil. Aman digunakan dalam jumlah kecil. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan untuk kelompok satu tentang sabun gift, katanya ada bahan di mana sabun tersebut berguna untuk membersihkan Badan. badan. Perwakilan dari kelompok 2. Namanya siapa
gift. Dampak negatif dari sabun tersebut apa? Teman-teman yang sekelompoknya bisa bantu, silakan. Tidak aman jika digunakan berlebihan karena sabun Ya, tidak apa nih? Tidak aman jika digunakan berlebihan karena dapat mengakibatkan peradangan, alergi. Ya, ada yang lain, ada yang mau menjawab pertanyaannya, membantu menambahkan dan lain sebagainya? Tidak. Kelompok selanjutnya ada yang mau bertanya? Enggak. Tidak. Ya, silakan nih tutup. Kesimpulannya bagaimana? Dari hasil, ada yang mau ditanyakan, silakan. vitamin apa yang ada di dalam sabun gift? Silakan boleh dijawab. Vitamin yang ada di sabun gift adalah vitamin B, C, dan vitamin E. Namanya siapa nih? Iya. Ya udah. Ada yang cerita lagi? Menambahkan dan sebagainya? Tidak. Silakan ambil kesimpulan bagaimana menurut kelompok satu. Aman bila digunakan dalam jumlah plastik bisa digunakan sebagai Toksik yang membantu menguraikan bahan organik seperti fermentasi saluran air. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Silakan selanjutnya kelompok 2 udah siap. Perwakilannya silakan dan depannya. Siapa yang menjadi perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu tentang minuman kemasan. Minuman kemasan. Kandungannya adalah pengawet natrium benzoat. Kegunaannya Nanti dulu nih, jangan dulu dilanjutkan. Mohon ya didengarkan semuanya, tidak ada yang berbicara. Ya, silakan lanjutkan. kegunaannya menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab pembusukan pada berbagai produk makanan. Dampak negatifnya dalam jangka panjang bisa mengakibatkan penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan kalium dalam tubuh. Ya, ada yang ditanyakan? Ada tambahan nih? Ada, silakan. Produk ini mengandung komposisi zat kimia yang berbahaya ketika dikonsumsi berlebihan, yang mengakibatkan gangguan pencernaan, hepatitis, turunnya kadar kalsium dan kalium dalam tubuh, bahkan juga bisa terkena kanker. Ada yang ditanyakan pada kelompok 2 mengenai minuman kemasan? Oh, enggak nih, silakan namanya. Namanya siapa? Dampak jangka panjang jika mengkonsumsi minuman tersebut. Dampak jangka panjang jika mengkonsumsi minuman tersebut apa ya? Dapat mengakibatkan penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan kalium dalam tubuh, menyebabkan hepatitis,
sebetulnya pada kalsium dan kalium dalam tubuh dan juga bisa terkena. Bagaimana siapa sudah bisa diterima? Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apa dampak jangka panjang jika konsumsi minuman tersebut? Jangka panjangnya nih, apakah ada efeknya atau bagaimana? Dalam jangka panjang bisa mengakibatkan penyakit kulit, gangguan pencernaan dan kalium dalam tubuh. Bagaimana? Sudah bisa diterima? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Menambahkan dan lain sebagainya? Tidak. Diberi kesimpulan ya? Kesimpulannya setelah mempelajari ini bagaimana? Kesimpulannya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang beralkohol atau mengandung pengawet. Ya, terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi, menambahkan dan lain sebagainya? Tidak? Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngecek nih, masih pada semangat tidak? Masih. Coba ibu cek konsentrasinya. Tahu nggak yang tepuk pagi? Ayo, gini ya. Kalau misalkan tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang, 2 kali. Kalau sore, 3 kali. Kalau malam, ya. Kalau malam, shoot ya. Cek dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah. Ya, nanti dulu ya. Nah, ya, siap ya. Tepuk pagi, pagi, siang, sore. Ayo, ada yang salah nggak? Pagi, sore. Semangat? Ibu cek lagi. Tahu nggak permainan yang ini? Pulpen ini? Panjang. Pulpen ini? Lurus. Siap, tahu permainannya? Ada yang belum tahu? Abi, siap. Nanti kita belajar ya. Pulpen ini? Lurus. Clue-nya pulpen ini lurus. Coba ya. 1 ditambah 5. Artinya
ingin mempresentasikan obat manusia. Kegunaan obat mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan keluhan asam lambung, gastritis, lambung, tidak dianjurkan untuk anak umur di bawah 6 tahun karena kurang jelas penyebabnya. Penjelasan dari obat tulisan tentang tujuh obat biasa yang dapat mengobati gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, bengkak lambung, buka usus, dan gejala-gejala seperti mual. Baik, lanjut. Ada lanjutannya enggak? Enggak, ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai obat warisan. Silakan. Namanya siapa? Alia. Alia. Silakan Alia. Apa efek samping? Efek sampingnya bisa diare, mual, muntah. Gejala tersebut akan hilang bila pemakainya dihentikan. Ya, jadi artinya bagaimana? Tidak terlalu banyak mengonsumsi obat Sesuai dosis. Harus sesuai dosis karena itu efeknya apa? Menjadi ketergantungan. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan temannya bisa membantu nih. Pertanyaan dari obat warisan. Iya. Ini mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, buka lambung, buka usus 2. Ya, ada pertanyaan lagi nih? Cukup? Ya, jadi di sini bahwa warisan tersebut adalah obat asam lambung. Jadi kalau asam lambung itu istilahnya yang penyakit mah itu asamnya itu naik. Ya, sehingga apa? Sehingga mual, pusing dan lain sebagainya. Maka dari itu kita meminum obat tersebut agar apa? Agar asam lambung tersebut bisa ditekan, gitu ya. Bisa ditekan sehingga apa? Sehingga kita tidak merasakan hal-hal yang seperti mual, terus juga sakit, gitu ya, diare dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Cukup sekian nih. Ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberi tepuk. Sudah? Ya, jadi coba dari sini dapat disimpulkan bahwa peran kimia dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Bagaimana coba? Berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Berbahaya dan ada juga yang tidak berbahaya. Terus apa lagi? Peran ilmu kimia di sini untuk apa? Ada yang mau menjawab? Untuk obat. Selain untuk obat, untuk apa lagi? Mengurangi apa? Mengurangi makanan yang sehat. Jadi kita tahu ya mana yang sehat, mana yang mengurangi tidak sehat. Jadi ya ini ya. Jadi dalam konsumsi kita dalam mengkonsumsi suatu makanan atau minuman dapat mengetahui, oh ini loh yang bisa dimakan dalam jangka waktu yang panjang. Oh ini penggunaan makanannya, penggunaan
karena efek samping dari produk tersebut bakal ada efeknya gitu ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dalam produk kimia tadi disebutkan oleh Yulia bahwa produk kimia itu peran kimia dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari ya, baik itu di bidang kesehatan tadi contohnya adalah obat mah gitu ya, terus juga dalam bidang pertanian contohnya adalah pestisida. Tahu pestisida? Tahu untuk apa pestisida? Untuk pupuk, untuk menyemprot hama supaya mati ya, supaya mati dan tidak menebar ke yang lain. Terus apa lagi? Ada kesehatan ada, terus pertanian ada, apa lagi? Geologi ada, kecantikan. Geologi apa geologi? Tentang naon? Ingredient itu bahan. Ayo coba geologi untuk mendeteksi ya, mendeteksi apa? Mendeteksi kerangka ini, fosil ini berapa tahun lamanya, betul tidak? Terus apa lagi? Tadi ada produk kecantikan. Apa produk kecantikan? Make up, ya skincare gitu ya, biar glow up atau glowing gitu. Kita pakai skin care. Tapi di situ harus ingat ya, komposisinya apa, manfaatnya untuk apa. Jadi jangan sampai kita menggunakan asal-asal skincare ternyata ada kandungan merkuri. Merkuri untuk apa? Memutihkan hanya saja itu secara standar gitu ya. Jadi itu bahan yang harus dihindari. Karena apa? Jangka panjang dari penggunaan merkuri tersebut efeknya akan ke kulit kita rusak ya, karena makanan jadi terus apa lagi? Meninggalkan pek hitam, iritasi gitu ya. Jadi masih muda tapi dia sokok bener deh, ayah bintik-bintik hitam di wajahnya gitu ya. Terus ada yang dalam apa lagi? Dalam mesin apa nih? Mesin pabrik. Istilahnya ada polusi ya, bahan kimianya apa? Misalkan ada karbon dioksida sehingga mengalami polusi. Akibatnya apa? Asapnya susah napas, paru-paru juga akan rusak dan lain sebagainya. Jadi coba ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulannya, setelah menganalisis minuman kemasan, kita tahu bahwa mengkonsumsinya berlebihan akan mengakibatkan penyakit kulit, gangguan pencernaan, kalium dalam tubuh, dan kanker. Ya, ada yang lain memberikan kesimpulan bagaimana cara kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada itu, bagaimana dan sebagainya. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Nah ya, silakan yang ada. Mengurangi pengeluaran kehidupan sehari-hari Yang banyak kandungan kimianya, terutama kimia ya. Ya, ada yang lainnya udah? Ya, mungkin dicukupkan sekian pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, baik itu dari ucapan, dari perilaku ibu dan lain sebagainya. Tapi sebelum ibu tutup, coba bagaimana pembelajaran kita kali ini? Seru. Kenapa seru? Happy. Bisa mengetahui macam-macam bahan kimia. Bisa mengetahui bahaya dari kimia, bisa mengetahui bahan-bahan dari kimia itu apa aja. Terus ada yang lain? Mengetahui nama kimia. Oh, ternyata nama kimianya ini gitu ya. Pewarna apa namanya dan lain sebagainya. Terus
Ya, mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari makanan tersebut gitu ya, atau produk tersebut. Nih, ada ini enggak? Ada penambahan atau apa? Bu, pembelajaran selanjutnya pengen seperti ini. Bu, pembelajaran selanjutnya pengen seperti ini. Ada usulan lain sebagainya tidak? Apa cukup hanya seperti ini saja atau bagaimana? Coba. Pengen lebih seruin lagi. Oh, pengen yang lebih seruin lagi biar greget gitu ya. Iya, terus ada yang lain tidak? Biar lebih semangat ya. Iya, biar lebih semangat. Terus ada yang lain? Masukannya untuk ibu juga supaya kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dan lain sebagainya. Ada? Tidak. Oh, cukup sekian dan terima kasih gitu ya. Ya, jadi nanti ibu insya Allah memvariasikan pembelajaran ibu biar kalian tidak jenuh, terus juga bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Nah, perlu kalian ingat, kalian di sini setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus membuat produk, kampanye produk kimia seperti apa. Misalkan, Bu, Abi badai mengkampanyekan produk kimia dalam bentuk PowerPoint, misalkan. Bu, Abi badai mengkampanyekan produk kimia dalam bentuk dialog atau misalkan video, atau napi film, atau napi cerpen, atau napi kumaha. Silahkan lakukan itu sesuai dengan minat bakat kalian. Abi minatnya membaca berarti membuat tulisan karangan ilmiah dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur senyawa dan campuran. Ya, kita lebih seru lagi karena nanti kita akan melakukan percobaan. Itu ada yang ditanyakan dulu sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita. Sudah cukup? Ya, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.